itu sudah kan kita akan bahas dua sudut pandang, yaitu kelompok kontra dari dan dampak kelompok yang melihat MBG itu dengan tujuan yang tetap perlu dilakukan. Nah, kelompok kontra itu memang bahwa ini itu kelompok kontra terima kasih ya dengan aku sudah tidak lebih soal MBG langsung adalah dan narasi yang padahal tidak semua terdesak dalam arti kritik dengan frekuensi berbeda untuk bahwa dia tidak salah dia mani persoalan kehidupan sebagai mahasiswa saya ini kurang untuk diskusi ketika di kelas maka ruang untuk sejarah hal yang bukan sepele program yang mengakibatkan dan keamanan seluruh Indonesia. Terkait dengan oleh adanya masalah tanaan kan besar maupun program di skala nasional MBG siswa saya melihat MBG tetap memiliki lain layak. Jadi yang perlu dilakukan bukan menghentikan program tetapi membuat sistem dan serius. Nah, kata-kata itu sama kan? Kritik yang muncul itu hanya yang pernah jadi. Padahal sesuatu yang viral itu belum terus banyak terus justru viral. Jadi diamalkan dan dialami langsung oleh masyarakat. Jadi hoax itu terkesan kurang adil. Nah, seperti ini bisa membaca langsung mengerti mau lebih jauh. Nah, itu menurut saya sebagai mahasiswa itu bahasa bersisi provokasi tapi kebenaran akibatnya salah tertutup dan tidak benar-benar dibahas. Baik, David dari kelompok terbaca relasi yang memang menjelaskan tipe kritik mahasiswa
kami mengklarifikasi dari pemerintah dan lembaga terkait penting agar publik tidak menerima informasi yang salah. Jadi, klarifikasi bukan untuk melakukan kritik, tapi untuk meluruskan informasi yang tidak akurat, sambil tetap membuka ruang evaluasi. Dari postingan tersebut, penulis itu berulang kali menekankan bahwa angka pendidikan terus naik, sehingga MBG dianggap tidak dampak pada dunia pendidikan. Menurut dia, ini adalah asumsi yang terlalu sederhana. Kenaikan anggaran secara total tidak otomatis berarti tidak masuk dalam pembagian dan prioritas anggaran tersebut. Saya melihat bahwa yang perlu dikritisi bukan hanya jumlah anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu dialokasikan dan apa dampaknya di lapangan. Jika anggaran besar dialokasikan untuk program yang pelaksanaannya belum siap, sementara persoalan mendasar seperti kesejahteraan guru dan fasilitas sekolah masih bermasalah, wajar saja jika publik mempertanyakan prioritas kebijakan tersebut. Jika dari kelompok kontra menyoroti kekhawatiran anggaran pendidikan, namun perlu dijelaskan bahwa anggaran pendidikan secara total terus meningkat. MBG itu tidak secara langsung memanfaatkan pendidikan yang sudah ada. Sebagai mahasiswa, saya melihat MBG ini justru bisa dipandang sebagai bagian dari investasi pendidikan, karena di sana itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar. Yang lapar dan kurang gizi sulit untuk fokus di kelas, sehingga pemenuhan gizi juga mendukung tujuan pendidikan. Postingan ini terlalu mengandalkan pernyataan pejabat sebagai kebenaran tunggal, tetapi kurang membahas kondisi di lapangan. Padahal sudah banyak laporan teman MBG yang tidak layak, dapur yang belum memenuhi standar kebersihan, serta kasus keracunan massal di berbagai daerah. Sebagai mahasiswa, saya menilai bahwa pejabat tidak bisa dinilai dari klarifikasi pejabat, tetapi harus dilihat dari dampak nyatanya. Bahwa anak-anak mengalami sakit selama mengonsumsi MBG bisa dihapus hanya dengan mengatakan bahwa itu hoax. Realitas lapangan seharusnya menjadi dasar evaluasi, bukan justru diabaikan. Baik, memang benar ada kerajaan dapur yang masih belum layak dan ini tidak boleh ditutup-tutupi. Namun, masalah implementasi di lapangan tidak selalu mencerminkan kegagalan konsep programnya. Sebagai mahasiswa, saya melihat kasus tersebut justru menjadi dasar untuk memperbaiki standar operasional, pengawasan, dan kesiapan daerah. Evaluasi dan bisa dilakukan tanpa harus meredam secara keseluruhan. Dalam tersebut, kritik terhadap MBG dan sebagai upaya pertentangan program dengan dunia pendidikan. Saya ini logika yang mengkritik program berarti menolak tujuan baik. Saya melihat kritik ini muncul karena kepedulian terhadap pendidikan dan keselamatan anak. Kalau program ini memang bertujuan meningkatkan kualitas generasi muda, maka kritik harus diterima sebagai masukan, bukan dianggap sebagai ancaman atau serangan. Baik, sebagai kontra menyebutkan adanya karena guru honorer masih bermasalah. Saya sepakat bahwa kesejahteraan guru penting, tetapi isu guru dan MBG tidak harus dipertentangkan. Sebagai mahasiswa, saya menilai keduanya bisa berjalan. Pemenuhan gizi siswa dan peningkatan kesejahteraan guru sama-sama penting, dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara. MBG tidak seharusnya dijadikan atas persoalan di dunia pendidikan. Baik, dari keseluruhan narasi terlihat jelas bahwa penulis membela pemimpin lembaga pelaksanaan MBG, sementara yang meritik seperti masyarakat, guru dan pengamat pendidikan di posisi ini minta diskusi publik. Saya menilai bahwa suara masyarakat harusnya didengar, karena mereka lah yang langsung merasakan tanpa kontrol dari. Baik, terkait tenaga kerja MBG yang memiliki kontrak jelas dan kerja tidak menentu, ini memang masalah serius. Namun, menurut saya, ini menunjukkan perlunya penggunaan regulasi tenaga kerjaan dalam MBG, bukan alasan menolak programnya. Sebagai mahasiswa, saya jika sistem kerja diperbaiki, kontrak jelas, gaji terlaku, dan perlindungan tenaga kerja, maka kualitas layanan MBG juga meningkat dan risiko keracunan bisa ditekan. Baik, narasi yang hanya memposisi seperti ini berbahaya karena menutup ruang evaluasi. Jika setiap masalah selalu dibantah
mengenai hoax, maka kesalahan yang sama akan terus diperbaikan. Sebagai mahasiswa, saya melihat besar MBG seharusnya terbuka terhadap kritik dan pengawasan dan transparansi dan evaluasi yang jujur. Program ini justru beresiko menimbulkan masalah yang lebih besar di depan. Menambah dari penjelasan Sylvie, yaitu masalah teknis dan pelaksanaan, menurut saya dampak lain yang tidak kalah penting adalah turunnya kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Ketika kasus kena berulang, pekerja mengeluh soal kerja dan kritik masyarakat justru dibalas dengan label hoax. Maka yang rusak bukan hanya programnya, tetapi juga kepercayaan dari masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa kebijakan publik seharusnya dibangun di atas kepercayaan dan masyarakat merasa suaranya tidak didengar dan masalah di lapangan tidak diakui secara jujur, maka dukungan terhadap program akan semakin melemah. Nah, program sebesar MBG ini membutuhkan partisipasi dari banyak orang, dan itu tidak mungkin tercapai tanpa kepercayaan publik. Oleh karena itu, kritik terhadap MBG bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, tetapi justru untuk menyelamatkan kebijakan agar tidak kehilangan legitimasi tanpa perbaikan serius dan keterbukaan terhadap kritik. Berisi terus menuai penolakan meskipun tujuannya sebenarnya baik. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kritik terhadap MBG bukan bentuk penolakan terhadap tujuan baik tersebut. Yang dikritik adalah siapan, pengawasan, dan dampak di lapangan. Perubahan ini lebih banyak model kebijakan daripada menjawab persoalan nyata yang dialami masyarakat. Sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa kebijakan dinilai secara kritis dan terbuka. Memang MBG bertujuan untuk kebaikan anak dan maka kritik dibasis fakta dan dijadikan bahan evaluasi bukan langsung sebagai hoax. Sebagai penutup, bahwa kritik terhadap MBG adalah yang wajar dan terus diperlukan. Kritik bukan untuk menjatuhkan atau menolak sepenuhnya, melainkan untuk membuat program ini berjalan lebih baik. EG memiliki tujuan baik, yaitu mendukung kesehatan serta menunjang pendidikan anak-anak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada bagian perlu dibenahi agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal. Sebagai mahasiswa, saya memandang sikap paling dalam mentah-mentah, tetapi turut mengawal jalannya program politik yang membangun dan mendorong adanya perbaikan. Dengan begitu, MBG dapat berkembang menjadi program yang lebih aman, adil, dan memberikan manfaat semua pihak yang terlibat. Baik, berdasarkan pemaparan kedua kelompok pada soal menolak atau menerima MBG secara hitam putih,
tetapi lebih bagaimana program dijalankan. Kelompok menekankan bahwa kritik tidak sejak setelahnya realitas lapangan seperti dan persesian dapur harus menjadi perhatian khusus dan pengawasan dalam kebijakan publik. Sementara melaporkan ke bahwa tujuan MBG dan yang dengan program perhatian di awal bukan asal. Dari sini disimpulkan bahwa MBG sebagai perusahaan masih memiliki tangan dalam tetapi juga memiliki dan sosial yang penting yang sebagai masalah bersifat namun tetap objektif mendukung perbaikan serta mendorong instansi dan evaluasi yang berkelanjutan. Itu tadi rangkaian debat ya tadi semoga lagi ya berkritik dalam nilai sedikit berbeda hal itu dapat maaf besarnya apabila kita selama membuat akhirnya akan dilakukan